Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menggerebek salah satu tempat cukur yang sangat unik, yang sangat keren. Pastinya kamu akan wow gitu. Penasaran seperti apa? Yuk kita cek ya. Nah, potong rambut ini berada di sebelah timur pabrik tebu Madukismo yang berada di Yogyakarta. Nih teman-teman, cek ya. Nah ini, nah pabrik tebunya sebelah sana, gitu. Oke, siap ya. Nah, oke ya. Ini tempat cukurnya. Yuk, namanya Cutbray. Kita cek ya. Nih, ya, potong rambutnya. Yuk kita masuk ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Aduh, Mas Haris. Ya. Masih ingat saya nggak? Ya masih lah, teman lama. Gimana? Alhamdulillah. Ada acara apa nih pakai kayak gini sekarang? Ya ini mau menggerebek tempat cukur ini. Oh iya, kayak apa? Ya. Oke. Ya, tentu semuanya. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Haris. Halo teman-teman semuanya, ya di kesempatan kali ini, halo adik-adik, wah ada yang ganggu nih, nggak apa-apa, pelanggan, gini. Ya teman-teman gini, apa ya teman-teman kira-kira pengen apa ini? Pengen tanya soal Mas Haris soal apa? Atau tak wakili aja ya gini? Mas Haris, ya kenapa Mas Haris itu kok pengen banget di dunia potong rambut? Kenapa nggak di dunia yang lain? Kenapa nggak di dunia potong rambut yang lain kayak gitu? Dulu ya sekitar 3 tahun yang lalu kan saya bekerjanya itu serabutan di segala bidang apa aja, di bangunan, di kerajinan, dan sampai saat ini kemudian ada titik jenuh. Maksudnya titik jenuh itu secara finansial ya mungkin ya. Aku harus bangkit, harus berubah. Kira-kira apa yang prospek? Terus dulu kan saya pernah itu nyukur teman-teman kampung, teman-teman itu pakai gunting dulu ya, karena kan saya juga belum pernah motong pakai clipper itu ya. Terus saya berpikir apa ya saya jadi seorang cukur rambut ya mungkin gitu ya. Itu awal-awal baru iya. Sebagai wacana itu. Iya. Tapi ya masih belum terrealisasi. Terus saya pertimbangkan, saya olah lagi. Akhirnya saya mantap di bidang itu. Terus bagaimana caranya saya bisa mengasah keterampilan saya di bidang cukur rambut itu. Awalnya dulu pertama kali saya belajar itu pakai gunting ya, terus itu saya beli clipper ya, tapi clippernya belum yang standar untuk cukur, tapi masih clipper-clipperan lah, KW lah ya, KW bisa dibilang KW. Saya beli sama temanku di suatu tempat di sana. Aku beli itu dulu sekitar kurang lebih 450. Itu saya beli. Saya baru pertama kali megang itu ya, clipper itu belum bisa cara mengoperasikannya kayak gimana itu ya. Saya belajar, saya otak-atik sendiri. Terus saya berani mengajak teman, maksudnya mengajak teman itu menjadikan salah satu objek untuk saya cukur. Nah itu satu teman saya, tetangga saya, ya meskipun hasilnya belum maksimal, tapi saya tetap berlatih, tetap belajar terus lah. Pada saat itu terus selang waktu ya, terus selama beberapa tahun akhirnya sampai sekarang ya juga alhamdulillah ada membuahkan hasil seperti ini. Iya. Itu sejarah singkatnya. Oke, sebelum Mas Haris
memantapkan diri untuk pengen di bidang potong rambut, itu Mas Aris sudah pernah kerja di berapa tempat? Maksud saya adalah mungkin di pabrik apa atau di mana instansi apa, itu berapa tempat sebelum memutuskan untuk saya harus belajar potong rambut gitu? Jadi di luar cukur rambut ya, Iya. pekerjaan itu ya banyak itu. Apa contohnya? Misalkan di pabrik mebel juga pernah. Nah, pabrik mebel, terus Pabrik kerajinan pernah. Terus Jadi kurir juga pernah. jadi kurir juga pernah. Ya. Terus jadi apa ya? Jadi misalkan disuruh tetangga untuk ini, untuk itu, untuk Oke, ini. serabutan. Nah, serabutan lah. Ya. Oke. Terus hal yang mendasarkan Mas Aris itu untuk wah aku mantap banget dipotong rambut itu soal apa? Apakah soal karena kerjanya tidak panas, atau karena penghasilannya besar, atau karena apa gitu loh? Atau karena modalnya sedikit kan gitu loh ya? Apa? Untuk jadi bahan pertimbangannya itu apa ya? Mungkin saya di situ ada bakat di situ ya. Ada bakat di situ, terus saya pikir untuk di bidang jasa barbershop itu suatu pekerjaan yang katakanlah itu menjanjikan secara finansial, secara finansial menjanjikan. Jadi saya geluti, saya asah keterampilan saya. Oh iya. Oke. Ya jadi begini. Oke. Berarti Mas Aris ini teman-teman dia tertarik di bidang potong rambut itu karena kecantol dari penghasilannya. Kayak gitu. Yes, bisa semacam itu. Oke. Nah, gini, saya yakin pas waktu Mas Aris belajar itu saya yakin nggak mudah lah untuk jadi tukang cukur itu saya yakin nggak mudah. Ya. Gini Mas Aris, saya yakin Mas Aris itu waktu belajar juga nggak tiba-tiba terus bisa kayak gitu. Sini banyak kan ya iklan ya motor Biasa lah. biasa karena di Jalan raya. Oke, kita ulangi. Saya yakin Mas Aris waktu belajar itu juga tidak tiba-tiba langsung bisa gitu. Ya. Saya yakin penuh dengan naik turun jatuh bangun gitu. Nah, hal apa yang membuat Mas Aris tidak melupakan itu? Atau maksudnya gimana bahasanya susah ini? Perjuangannya. Oke, jadi pengalaman apa yang sampai sekarang tuh Mas Aris itu tetap ingat itu kejadian-kejadian apa waktu belajar gitu? Dulu pernah ya saya ikut temen ya, maksudnya ikut temen itu saya bekerja di tempat orang gitu. Pengalaman saya masih ya katakanlah sekitar 20% lah di bidang itu. Saya kerja di sana, itu sampai sekarang nggak pernah saya lupakan. Ya. Itu paling apa ya? Istilahnya itu membangkitkan semangat saya. Padahal itu wah, masya Allah itu ada seorang gojek itu kan cukur di saya itu kan. Mas potong ini modelnya ini gitu kan. Pertama saya ragu sih, apa sih maunya dia, modelnya dia itu seperti apa, belum ada gambaran sama sekali. Mas cukur yang modelnya kayak ini, dia nunjuk gambar ya mas, yang saya cukur lama waktu itu, setengah jam belum selesai. Setengah jam belum selesai. Muka dia itu mimiknya itu apa ya, udah kayak jengkel marah gimana gitu karena lama belum selesai. Saya masih mengerjakan itu nggak sesuai yang apa yang diharapkan si pelanggan itu ya, itu marah kan dia. Kalau dalam bahasa Jawa itu dia apa, ngebrok meja itu. Dia sampai kayak gitu. Iya. Wah, itu yang paling apa ya, paling nyes dia. Pakai kalau dalam bahasa Jawa itu, piye to Mas iki iso motong ora to jane gak gitu ya. Saya tetap santai ya, gitu ya. Terus mohon maaf Mas, ini sebenarnya mau foto gimana? Ini loh kayak ini gitu kan. Sambil ngebrok-brok meja itu, saya udah agak gemetar, agak takut gitu kan. Dia ambilkan itu kan ada sepatu clipper itu kan ya kayak ini.
pakai ini loh mas, sampai dibentak seperti itu. Wah, itu yang paling apa ya, paling wah menyenangkan sekalian apa ya, menyedihkan juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk memotivasi keterampilan saya juga. Sampai dia marah-marah gitu, pada saat itu saya sempet down, deg gitu kan. Apa iya ya seperti itu kalau orang nyukur rambut gitu, perjuangannya itu seperti itu. Nah itu nggak cocok seperti apa yang diharapkan. Terus bos saya itu datang, aku duduk, terus yang gojek itu dibenerin sama bos aku itu. Yaitu pengalaman saya yang paling sampai saat ini nggak pernah saya lupakan. Ya jadi teman-teman tahu nggak, Mas Aris sampai itu mau nangis loh. Iya benar, sampai itu mukanya dia coba itu diem nggak apa-apa Mas Aris, nangis nggak apa-apa, tenang aja karena kan kata natural ya. Ya karena memang pengalaman seperti itu ya belum pernah saya alami, baru pertama itu. Ya untungnya mungkin dia tuh orangnya apa ya, temperamental atau emosional, dan sabar. Nah, kayak gitu. Gitu. Oke, terus kalau dari Mas Aris sendiri, apa itu? Bagaimana cara Mas Aris untuk ngasih motivasi ke teman-teman kita di luar sana yang lagi belajar kayak gitu? Itu gimana? Coba Mas Aris. Karena mungkin teman-teman di sana itu bakalan ngerasain seperti Mas Aris, atau mungkin kurang lebih seperti ini, atau mungkin hal yang lain. Ya. Gimana Mas Aris? Ya bagi teman-teman semua yang misalnya sudah serius menggeluti di bidang cukur rambut di barbershop, jangan patah semangat. Apapun yang dikatakan pelanggan kepada kita terima lapang dada. Jangan sampai putus asa, jangan sampai patah hati. Anggap saja pelanggan yang memarahi kita itu sebagai cambuk kita untuk memotivasi diri kita untuk jadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu Mas. Oke, nah gini, terus aku udah nggak kuat itu teman-teman. Sebenarnya saya langsung naik. Kenapa? Karena nanti saya akan keinget masa lalu dulu. Bagaimana? Kayak gitu. Aku nggak usah ceritain karena ini temanya untuk Mas Aris. Oke, Mas Aris. Nah, selain kejadian itu, kejadian apa lagi? Satu lagi lah kalau bisa. Nggak usah banyak-banyak ya. Kejadian yang tidak dilupakan atau iya, yang belum bisa terlupakan waktu belajar, masa-masa belajar seperti hal kayak ini tadi. Saya kira yang paling membuat jatuh itu ya cuman yang gojek itu tadi. Yang selebihnya itu yang ringan-ringan lah, bisa teratasi. Cuman yang paling fatal bukan fatal, cuman yang paling membuat hati saya jatuh itu ya si mas gojek itu tadi. Untuk selebihnya ya ada sih sedikit masalah, tapi masih bisa saya atasi. Ya. Nah, terus sama ini, waktu Mas Aris itu dulu itu waktu belajar itu yang apa itu? Oh, ini karena dekat pabrik ya. Oke, ya. Apa tadi saya sampai lupa. Gini. Saya mau tanya ini, saya penasaran. Waktu belajar kan paling ada yang paling susah loh. Waktu belajar motong itu hal apa yang menurut Mas Aris paling susah? Itu apakah membuat pondasinya pakai sepatu clipper itu, atau merapiin pakai sisir overcomb itu, atau pakai tangan, atau apa, atau menebak keinginan customer gitu? Apa yang paling susah zaman waktu belajar itu? Kalau dulu aku itu lihatnya rambutnya dulu. Rambutnya itu tipenya seperti apa gitu. Nah, kalau mendapat istilahnya tipe rambut yang gampang, enak. Tapi kalau rambut yang sulit, yang seperti rambutnya jarang-jarang, seperti yang itu ya, itu tingkat kesulitannya itu istilahnya yang merapikan. Untuk secara pondasi,
itu tebal tipisnya itu seberapa, terus atasnya itu mau di gimana. Pokoknya yang paling sulit itu merapikan. Oh, merapikan pakai sisir itu ya? Sisir sama clipper tadi ya? Sama clippernya itu. Oh. Karena rambutnya apa ya? Tipis. Tipis dan kayak apa ya? Jarang-jarang itu loh. Betul. Memang bagi orang yang lagi belajar itu memang yang susahin tadi, pakai sisir sama clipper untuk ngerapin. Kalau pakai sepatu clipper agak mudah ya, lah. agak mudah lah. Oke. Mas Aris, pertanyaan selanjutnya, nah dengan sudah berjalan seperti ini, sehari itu bisa motong berapa? Wah, ini pertanyaan, ini harus dijawab ini. Pertanyaan yang sulit ini sebenarnya. Perlu proses untuk sampai seperti saat ini. Iya. Ya mungkin sekitar 25 sampai 30 kepala. 30? Wah, keren teman-teman. Ini taruhnya berapa 30 ini? Masih murah di sini kan, ini kan masih area desa ya, kampung. Masih istilahnya semi kota lah. Semi kota ya. Kota saya bandrol sekitar 7.000. Oke, 7.000 tapi untuk potong rambut aja. Untuk potong rambut. Wih, 7.000 kali 30 kepala. Itu sekitar 210 sehari sekitar itu. Terus kali selama kan 30 hari, libur 4 hari, berarti 26 hari kerja. Ya, 210 kali 26, 5.450.000. Gitu ya? Oh ya, 5.460.000. Wah, teman-teman. Jangan sepelein deh, jangan sepelein ya. Tapi juga jangan sepelein enaknya dulu. Iya, prosesnya itu. Iya, jangan sepelein ya teman-teman ya. Coba lihat, ini tempat ya kayak gini ya loh. Maksudnya kayak gini tuh, ini tempat seperti ini. Tempatnya pedesaan. Nanti kalau kayak gini saya dikira menghina nanti ya. Ini tempat seperti ini ya. Ini ya loh. Ya, pakai apa ini gedek bambu-bambu kayak gini ya loh. Penghasilannya bisa sekitar 5.460.000. Keren nggak ya? AC-nya lebar. AC-nya lebar. Angin jendela. Iya, jadi memang teman-teman gini, buat kalian semuanya yang berada di luar sana, kalian nggak usah terlalu banyak mikir. Mikir boleh, tapi jangan terlalu banyak. Pasti jangan terlalu kelamaan ya, Pak. Iya, betul-betul. Buat kalian semuanya, itu jangan terlalu kelamaan mikir. Mikir boleh, tapi jangan terlalu lama. Yaitu action gitu. Action. Apa yang kamu punya, dioptimalin. Kamu bisa bukanya di pinggir jalan, seperti ini, buka aja. Nyatanya penghasilannya gede banget kok kan gitu. Keliling juga pernah. Keliling juga pernah, iya. Pernah keliling Saya juga pernah, Mas. Sebelum dapat tempat ini saya keliling. Sambil apa? Mempromosikan. Oh gitu ya. Iya, ini panggilan. Ya. Panggilan. Jadi Mas Aris sebelum buka dia keliling dulu untuk nyari pelanggan. Setelah itu dia buka. Ya. Kan. Jadi dia buka nggak nunggu lama prosesnya karena dia punya pelanggan karena udah keliling dulu kayak gitu. Ya, terus kalau dengan kayak gini kan enak ya. Jadi kalian bisa nyewa kayak gini, nyewa tempat kayak gini atau nyewa tanah terus dibangun sendiri kayak gini juga bisa. Sederhana, simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja kayak gitu. Sesuai modal kita aja. Sesuai budget lah. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau itu nanti perkembangannya nanti bertahap aja lah. Bertahap, oke. Yang penting berjalan dulu, action dulu. Oke, siap. Hal unik apa yang mungkin Mas Aris pernah alami selama ini bertahun-tahun kayak gini waktu motong? Karena setiap orang kadang mengalami hal unik. Hal unik ini bebas loh ya. Bisa sedih, bisa senang atau ada candaan. Mungkin pernah ada wanita cantik nganter cowoknya datang ke sini atau nganter adiknya datang ke sini. Unik ya? Pengalaman unik ya? Ada sih. Pengalaman unik kan di sini kan basicnya itu kan potong rambut cowok ya. Ada juga sih ibu yang cukur rambut di sini. Nah, itu kan cewek ibu ya kan disuruh. Kalau cara model potong cewek kan saya nggak bisa.
Boleh saya potong di sini, tapi motongnya sesuai apa ya, sesuai kemampuan saya. Cuman saya potong pendek aja gitu. Gitu. Iya, ibu-ibu potong sini minta dipendekin rambutnya, cuman seperti itu toh. Nggak model-model kayak di salon-salon itu ya. Itu pengalaman unik-uniknya seperti itu. Atau kadang itu ada pengalaman unik, ada ibu-ibu yang motongin anaknya. Anaknya masih kecil. Wah, itu bisa jadi grogi. Ya, itu perlu strategi lah seperti itu. Ya. Strategi kayak gitu. Strategi gimana mengatur kapter sama yang jagain anaknya itu. Jangan sampai itu nyenggolin. Oke, itu teman-teman. Nah, ini udah lama banget. Takutku teman-teman pada bosen nanti denger ceritanya Mas Aris. Langsung saja gini Mas Aris. Pesan-pesan apa yang oke, bentar ya. Gini. Pesan-pesan apa yang Mas Aris pengen sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang dia mungkin masih nganggur, yang dia mungkin masih nyari kerjaan nggak dapat-dapat, yang mungkin dia itu masih belajar potong rambut, atau yang dia itu masih belajar potong rambut tapi belum bisa itu, motivasi apa yang pengen Mas Aris sampaikan? Monggo. Ya, untuk teman-teman semuanya yang masih belajar cukur rambut, khususnya di masih tahap belajar, pesan-pesan saya itu ya terus semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat apapun, karena begini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, yang jelas usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau teman-teman usahanya cuma segitu, ya hasilnya segitu. Kalau teman-teman semangat, hasilnya juga pasti akan semangat. Nah, cukup simpel itu aja motivasinya. Berarti intinya adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Ya, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita, dan ini adalah sebuah perjalanan yang akan insya Allah saya lakukan terus untuk keliling, untuk menemui teman-teman sama profesi yang dimana dia saya yakin punya sebuah cerita-cerita unik, punya sebuah kisah-kisah motivasi kayak gini, yang supaya para penonton kayak gitu, mungkin yang lagi nganggur atau mungkin yang belum dapat kerja atau yang bingung mau buka usaha, bisa termotivasi dengan tontonan-tontonan yang saya sajikan dan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Tidak hanya soal cerita aja, tetapi juga nanti bisa nyusul-nyusul cara potong-potong rambut kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke, Mas Aris tetap semangat. Semoga usahanya Mas Aris semakin lancar. Semoga bisa membuka cabang yang banyak, dan tetap saya minta doanya ya. Semoga saya dan teman-teman ada sebuah visi misi, yaitu gerakan mencetak 1 juta wirausaha barbershop. Saya minta doanya semoga gerakan kami untuk mencetak 1 juta wirausaha barbershop semoga sukses. Amin ya. Amin. Dadah teman. Halo, dadah.